Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua sehat selalu. Kali ini kita akan membahas jaringan komputer dan internet. Jaringan internet adalah jaringan atau sistem pada jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau disingkat TCP atau IP, yang merupakan pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Baik, selanjutnya yaitu manfaat jaringan internet. Manfaat jaringan internet yaitu untuk bertukar informasi dengan individu di berbagai belahan dunia. Selanjutnya yaitu melakukan komunikasi tanpa harus bertemu secara tatap muka. Dan yang ketiga, melakukan transaksi e-commerce. Keempat yaitu mengakses berbagai macam modul pembelajaran. Kelima, menciptakan berbagai macam inovasi kreatif. Dan yang keenam yaitu melaksanakan bisnis tanpa harus ada gerai atau toko. Yang ketujuh yaitu melakukan pekerjaan secara remote. Itu adalah manfaat jaringan internet. Sekarang macam-macam jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel yang pertama yaitu LAN, Local Area Network, memungkinkan menghubungkan dua perangkat untuk bertukar data dan informasi. LAN menyediakan koneksi melalui access point untuk jaringan internet yang lebih luas. Contoh pemakaian LAN seperti di perkantoran, sekolah, bandara, perpustakaan, dan sebagainya. Jaringan yang kedua yaitu WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. WMAN bisa menghubungkan beberapa titik pada wilayah metropolitan, contohnya gedung perkantoran A dan gedung perkantoran B. Jaringannya bisa menjangkau satu kota sekaligus. Dan yang ketiga yaitu W1, Wireless Wide Area Network. Bisa digunakan para pengguna yang terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik jarak jauh. Jangkauan dari W1 sangat luas, bisa sampai satu negara karena menggunakan sistem satelit. Dan yang terakhir yaitu WPAN, Wireless Personal Area Network, merupakan jaringan nirkabel yang memiliki jangkauan lebih kecil dan sifatnya mendadak. Jarak yang bisa dijangkau WPAN yaitu kurang lebih 10 meter. Contoh jaringan WPAN adalah Bluetooth di smartphone, laptop, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media transmisi. Jenis-jenis media transmisi dibagi menjadi dua, yaitu media transmisi berkabel dan media transmisi nirkabel. Media transmisi berkabel dibagi menjadi tiga: satu twisted-pair, dua koaksial, tiga fiber optik. Kabel twist-pair. Kabel ini dibentuk dari satu pasang kabel tembaga yang dibentuk dengan cara dipilin untuk mengurangi interferensi elektromagnetik, baik sealed twist-pair atau unsealed twist-pair. Kabel ini populer digunakan untuk jaringan lokal LAN karena harganya murah dan proses pemasangannya cukup mudah, namun jarak transmisi pada kabel ini cukup terbatas dan rentan terhadap gangguan sinyal. Dan yang kedua yaitu kabel koaksial. Kabel ini terdiri dari inti tembaga yang dikelilingi oleh lapisan isolasi dan selubung. Kabel jenis ini lebih tahan noise dibandingkan kabel UTP dan STP, serta dapat melakukan transmisi data dalam jarak yang lebih jauh. Oleh karena itu, kabel ini sering digunakan dalam jaringan televisi kabel dan beberapa jenis jaringan komputer. Dan yang ketiga yaitu kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini menggunakan serat kaca atau plastik agar mampu mengirimkan sinyal cahaya. Kabel ini juga menawarkan kecepatan transmisi yang sangat tinggi dan kabel terhadap interferensi elektromagnetik. Kamu akan sering menemukan kabel berjenis ini dalam jaringan backbone berkecepatan tinggi dan aplikasi yang membutuhkan bandwidth besar. Media transmisi yang kedua yaitu media transmisi nirkabel atau wireless media. Wireless media dibagi menjadi tiga jenis, yaitu gelombang radio, gelombang mikro, sama infrared. Baik, gelombang radio. Gelombang radio yang digunakan dalam teknologi nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan mobile data. Gelombang ini dapat menembus dinding dan berbagai halangan lainnya sehingga mendukung komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kabel. Sayangnya, gelombang ini masih rentan dengan interferensi dari perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama.
Dan yang kedua yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro mampu memberikan tingkat frekuensi yang lebih tinggi daripada gelombang radio. Tak hanya itu, jenis gelombang ini juga mampu mengirimkan data dengan jarak yang lebih jauh dan lebih cepat. Gelombang mikro sering digunakan dalam komunikasi satelit dan jaringan mikro yang menghubungkan dua titik secara langsung. Dan yang ketiga yaitu infrared. Infrared yang menggunakan cahaya inframerah untuk mendukung pengiriman data berjarak pendek. Umumnya, teknologi infrared ini sering digunakan dalam remote control dan beberapa jenis perangkat wireless lainnya. Baik, itulah jenis-jenis media transmisi berkabel dan nirkabel. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan hotspot. Kekurangan hotspot adalah mudah untuk di-hacking oleh para hacker yang ingin mencuri password penggunanya. Dan kelebihan hotspot yaitu cara yang mudah untuk tetap terhubung di hari-hari yang sibuk. Sebagai contoh, Anda ingin menjawab email di bandara sambil menunggu jadwal penerbangan dan Anda tidak ingin menggunakan data, maka Anda dengan mudah menggunakan hotspot. Itulah kelebihan dan kekurangan hotspot. Terima kasih yang sudah mengikuti video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.